the semester T of 2022 to 2023 ganjil monoculia hukum Lincoln Kalau semester sudah 3. terjadi seperti itu, kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Yang punya tambang udah. Kalau pemerintah juga. Kalau misalnya tanggung jawab dari pelaku usaha tambang udang itu apa yang bisa dimintai pertanggungjawabannya? Apa? Pertanggungjawaban tahu kan ya? Pertanggungjawaban hukum tahu? Apa pertanggungjawaban hukum? Hah? Nggak tahu. Kenapa enggak? Pertanggungjawaban hukum loh. Tanggung jawab dan tahu tanggung jawab. Tahu tanggung jawab? Hak dan kewajiban tahu? Ya. Jadi seseorang yang memiliki hak dan kewajiban ada juga kaitannya dengan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kewajiban. Jadi kewajiban itu dapat dilaksanakan dengan cara apa? Melaksanakan tanggung jawab itu, ya kan? Nah kemudian kalau misalnya di sini tidak ada tanggung jawab dari pelaku usaha, tidak ada tanggung jawab dari pemerintah, lalu bagaimana dengan kewajiban pelaku usaha itu untuk menjaga kelestarian alamnya? Kemudian bagaimana dengan pemerintah untuk melaksanakan amanah pasal 33 ayat 3 UUD 1945? Nah, gimana itu? Hah? Nggak dilaksanakan. Nah, terus gimana Mbak? Ini saya tanya kan tanggung jawabnya nih, tanggung jawabnya kira-kira seperti apa? Tanggung jawab hukum loh ya, bukan tanggung jawaban yang lain. Tanggung jawab hukumnya. Kalau di dalam hukum itu ada tiga deh, ada tiga: perdata, pidana, administrasi. Kalau di dalam perdata, pertanggungjawaban hukum yang diminta adalah perdata apa? Perdata apa dia? Hukum perdata itu apa dulu? Tahu kan? Tahu ya bedanya perdata sama pidana? Tahu bedanya perdata dengan pidana apa? Hah? No, bukan itu. Perdata dan pidana. Kalau perdata mengatur individu, ya. Kalau pidana yang diatur adalah publik. Ya kan? Sederhananya seperti itu kalau biar cepat memahami. Kalau perdata itu adalah hal-hal yang bersifat privat, individu. Ya, kalau pidana hal-hal yang bersifat publik, umum. Nah, kemudian kalau misalnya dampak pembuangan limbah tambang udang ini bisa diperdatakan atau dipidanakan atau bisa dua-duanya. Bisa dipidana saja. Ya. Ya, dipidana saja. Kalau perdata nggak bisa. Bisa. Kenapa bisa diperdata? Memang masuk ke ruang lingkup yang mana? Pidana saja. Oke, kalau pidana saja, kalau perdata berarti nggak bisa ya, ganti rugi nggak bisa ya? Ya kan? Jadi di dalam hukum perdata itu juga mengatur tentang ganti kerugian secara material. Itu di dalam hukum perdata ya. Jadi kalau di dalam pidana sanksinya apa? Itu Penjara. Oke, sama denda. Kalau denda itu termasuk sanksi pidana juga ya? Ya. Iya, Mbak.
Pidana itu sanksi denda itu termasuk sanksi pidana juga nggak? Ya, berarti masuk perdata. Masuk. Kalau perdata ada sanksi kurungan nggak? Nggak ada. Yang ada hanya yang di dalam perdata, yang ada hanya sanksi apa? Kalau di dalam hukum itu kan ada yang namanya sanksi, ya kan? Sanksi itu diberikan ketika seseorang itu melakukan pelanggaran hukum. Di dalam hukum pidana maupun di dalam hukum perdata itu ada yang dikatakan sebagai PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam ranah perdata, lalu sanksi perdatanya apa? Boleh, denda, ya. Apa lagi? Denda saja. Oke, di dalam hukum perdata hanya ada denda. Lalu gimana dengan pemenuhan prestasi? Prestasi. Pemenuhan prestasi gimana, Mbak? Kalau prestasi itu didasari oleh apa sih? Didasari oleh perjanjian nggak? Kalau yang namanya prestasi itu didasari karena adanya kelalaian. Selain adanya kelalaian, apa lagi? One prestasi, ya kan? Karena dia melakukan one prestasi, maka dia mendapatkan punishment atau sanksi. Sanksi itu dapat berupa pembatalan, dapat berupa denda, dapat berupa ganti rugi, dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi dengan timbal balik. Jadi seseorang yang kita melakukan perjanjian kedua belah pihak yang lain juga sama tidak akan melaksanakan prestasinya kepada kita sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi di dalam hukum perdata itu tidak hanya denda, ya. Beda. Ganti rugi itu kan pokoknya saja, ya kan? Kalau denda itu ada tambahan, ya kan? Ganti rugi kan pokoknya misalnya hutang pokoknya itu adalah 50 juta, itu hutang pokoknya. Tapi kalau denda karena dia itu tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan, dia terkena denda, kena cas, ya kan? Beda ya denda dengan ganti rugi ya. Nah, kalau di dalam tambak udang ini gimana kira-kira, denda atau ganti rugi? Denda. Kenapa denda? Ganti rugi ya, karena ini adanya pemulihan. Kualitas lingkungan. Jadi kemajuan industri teknologi berdampak positif terhadap lingkungan hidup karena meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kira-kira kualitas hidup manusia di Desa Jangkong dengan adanya tambak udang ini seperti apa? Tadi kan kita bahas masalah hukum lingkungan dari jenis biotik dan non-biotiknya, ya kan? Organik dan anorganiknya. Sekarang dari sisi hukum lingkungan dengan jenis lingkungan sosialnya. Nah, sekarang kita bicara lingkungan sosial kan, masalah kesejahteraan masyarakat. Lalu gimana dengan kualitas hidup manusia yang ada di Desa Jangkong ini dengan adanya kegiatan atau aktivitas usaha tambak udang, kira-kira? Tahu kualitas hidup manusia, tahu kesejahteraan masyarakat? Masyarakat yang sejahtera tahu? Jadi masyarakat itu dikatakan sejahtera apabila dia itu sudah berada pada fase yang tidak lagi resah dalam hidupnya. Dalam artian hal ini adalah dia itu tidak resah mencari pekerjaan, dia itu tidak resah karena dia itu harus
mendapatkan dan mencari lapangan pekerjaan. Dia itu dikatakan sejahtera ketika dia itu mampu untuk mengatasi hidupnya. Mengatasi hidup dalam hal ini adalah perekonomian. Itu dikatakan sejahtera. Ya kan? Kalau misalnya adanya tambak udang di desa Jangkong ini, itu dikatakan mampu untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat di desa Jangkong. Itu kira-kira berdampak tidak terhadap perekonomian? Iya, tapi sebagian cukup. Hanya sebagian. Jadi kesimpulannya, Mbak, dari ini? Kesimpulannya, jadi yang dibahas itu, Mbak, bukan pengertian pembuangan limbah, bukan pengertian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambak udang, bukan itu ya. Itu bukan masalah namanya. Itu hanya menjelaskan tentang pengertian-pengertian saja. Kalau masalah, kita harus bisa mencari solusi, ya kan? Kita temukan masalah, kemudian kita mencari juga penyelesaiannya, gitu ya. Kira-kira di sini ada nggak? Ini Mbaknya ke sana sendiri atau gimana? Ini ada dokumentasinya? Hah? ya, Hanya foto ininya saja? Tidak sempat wawancara dengan masyarakat di situ? tadinya mau wawancara Bu, tapi Ya. kata orangnya yang jaga itu bukan orang yang punya tuh. Oh, bukan pemiliknya. Iya, yang bekerja di situ. Jadi mau diwawancara nggak mau, suruh ke atasannya, tapi atasannya nggak ada di situ. Oh, ada di situ ya. Itu yang memiliki penduduk lokal atau dari luar? Iya, ada dari desa Jangkoknya, ada yang dari luar. Oh, ini milik bersama maksudnya? Tambak udang ini milik bersama maksudnya? Enggak, kan tambah udang di sana banyak. Banyak. Nah, yang kamu foto ini yang mana maksudnya saya? Oh, yang itu yang ada yang tinggal di Sumeneb di sini, nggak ada orangnya. Pemilik asli dari penduduk desa Jangkongnya? Ya. Pilih tambaknya Iya, asli penduduk Jangkong yang punya ini. enggak. Terus kalau bukan ini siapa? Bukan asli Jangkung. Asli mana? Gak tahu. Nggak tahu, pokoknya tinggalnya di Sumeneb katanya itu. Oh, jadi bukan penduduk sana, Mbak. Bukan masyarakat lokal berarti ya. Iya. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara pertanggungjawaban hukum dalam ranah pidana dan juga perdata. Iya. Oke. Udah, Mbak, boleh duduk.